Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri lagi bersama saya, Bismillah Gibran Riyadi, tutor untuk materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas untuk paket B kelas 8 modul 6 unit yang kedua tentang teks berita. Nah, untuk pertemuan yang lalu ya kan kita sudah membahas tentang 5W1H atau adik Simba gitu, dalam untuk memahami dan memberikan memberikan pendapat dan menyimpulkan isi dari teks berita itu ya. Nah, untuk sekarang ini kita akan mengidentifikasi struktur teks berita. Nah, di sini kalau berdasarkan struktur atau susunannya, teks-teks tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Jadi, kalau informasi yang penting itu adalah pokok informasi atau unsur-unsur berita utama. Biasanya itu di segitiga terbalik yang ini, nah dia ada di kepala berita dan tubuh berita. Sedangkan berita yang tidak penting atau penutup beritanya itu ada di ekor gitu. Jadi bukan headline-nya berita itu tadi, dia nggak dibahas secara mendalam gitu, cuman untuk tambahan yang aslinya kalau kita nggak baca pun nggak ngaruh gitu, karena headline dari beritanya itu adalah ada di kepala berita dan tubuh berita. Oke, selanjutnya, nah ini adalah contoh dari struktur teks yang seperti tadi ya, kepala beritanya, lalu ada tubuh dan ada tubuh berita dan ada ekor beritanya. Nah, di situ bisa kita lihat ya, mimpi Indonesia meraih medali emas sepak takraw Asian Games 2018 terwujud. Nah, yang kemarin ya, teksnya masih sama. Tapi di sini kita bagi lagi untuk menemukan struktur teks berita itu di mana saja bagian kepalanya dan tubuh serta ekor berita itu tadi yang sudah kita bahas barusan. Nah, kan di kepala berita sama tubuh berita itu kan beritanya masih nyambung ini ya, penantian panjang 28 tahun bla gitu kan. Lalu di ekor beritanya tiba-tiba gitu kan, masih berkaitan sebenarnya, tapi itu udah nggak ada sangkut pautnya sama yang atas gitu. Medali perunggu pada nomor ini menjadi milik bersama Vietnam dan Singapura. Ya, kepala beritanya nggak nyeritain itu gitu, tapi di sini diselipin. Makanya itu dibahasakan tadi informasi yang tidak penting gitu. Selanjutnya, ketika kita sudah memahami tentang struktur dari teks berita, nah kita akan mempelajari tentang bagaimana mengidentifikasi kaidah bahasa teks berita. Untuk kaidah-kaidahnya itu, yang pertama penggunaan bahasa bersifat standar atau baku atau EYD. Kenapa harus seperti itu? Karena
bisa dipahami oleh semua kalangan. Kalau bahasa-bahasa yang bersifat populer atau gaul gitu, ataupun yang bahasanya kedaerahan itu dihindari oleh media-media nasional. Kalau di internasional kan banyak ya masih satu pakem lah. Kalau misalkan di daerah Cina ya masih pakai bahasa Mandarin atau bahasa Cinanya itu cuma dua lah. Kalau di Indonesia yang budayanya sangat banyak, ya tentu saja penggunaan bahasa-bahasa daerah itu dihindari gitu karena nggak semua orang ngerti bahasa daerah lainnya satu sama lain. Selanjutnya, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Nah, di contohnya ini kan di dalam tanda petik itu dan disertai keterangan penyertanya. Dalam penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Nah, di situ kan ketika narasumbernya berbicara gitu ya. Nah, dalam penulisannya itu kita kasih tanda petik seperti yang dicontoh. Perjuangan para pemain sepak takraw kita memang luar biasa. Nah, itu kan pernyataan dari si narasumber. Nah, kita kasih tanda petik baru kita tulis siapa sih narasumber yang bilang seperti itu. Nah, itu kata pelatih sepak takraw Indonesia. Gitu. Lalu untuk yang ketiga, dalam mengidentifikasi kaidah bahasa teks berita, kita juga perlu menggunakan konjungsi untuk penerang kata yang diikutinya. Nah, hal itu terkait dengan perubahan dari kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Contoh, dari awal sambutannya. Nah, ini kan sebenarnya kalau misalnya kita balik ke yang tadi, di penggunaan kalimat langsung, nah itu kan kita kasih tanda petik tuh. Nah, kalau di kalimat tak langsung, nggak ada tanda petik. Karena beda tujuan penulisannya. Nah, dalam awal sambutannya, Wali Kota Surabaya mengatakan bahwa tidak ada hal yang tidak bisa kalau kita mau mempersiapkannya dari sekarang. Nah, itu bentuk perpindahan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Dengan tidak adanya tanda petik, terus adanya konjungsi, kita bisa memahami perpindahan itu tadi. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Ya, contohnya ya kayak memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, beranalogi, berpraduga gitu. Ya itu tuh dicontohkan ada keadaan para pengungsi korban gempa di Palu sangat memilukan. Nah di situ kan siapa yang bilang memilukan itu kan si penulis ya. Nah di situ ada asas praduga, ada asas dia membayangkan, berasumsi, memikirkan, berkesimpulan dan beranalogi itu tadi. Itu untuk mengidentifikasi berita ya, teks berita. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat yang mencakup unsur kapan dan di mana. Nah, di contoh tadi kan kemenangan ini sekaligus menjadi medali emas ke-31 sekaligus sebagai emas terakhir untuk Indonesia di Asian Games ke-18 ini.
Di situ ada keterangan waktu dan tempat yang mencakup unsur kapan dan di mananya. Tuh. Yang selanjutnya penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Nah, hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis dari urutan waktu gitu. Kan tadi di teks yang tentang sepak takraw itu kan ada yang kata-kata seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, pada akhirnya itu kan dia pakai gitu. Karena untuk mengurutkan kronologis waktu. Nah, setelah kita mempelajari identifikasi tadi, kaidah bahasa. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menyusun teks berita. Langkah-langkah penyusunannya, yang pertama, menentukan sumber berita. Yang di situ tentu saja topiknya harus menarik gitu ya dan menyangkut kepentingan banyak orang. Misalkan tadi kayak tim sepak takraw Indonesia menang tuh, atau kemarin tim bulu tangkis Indonesia menang Thomas Cup atau Uber Cup gitu kan, banyak yang suka, banyak yang cari. Lalu yang kedua, mendatangi sumber berita. Nah, dengan mengamati secara langsung gitu ya, kita datang ke yang mau kita liput lah istilahnya dan mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa itu, maka akan menjadi materi yang sangat bagus dalam penyusunan teks berita. Kalau misalkan kita cuma mencari artikel itu, argumen kita di dalam berita itu nanti akan menjadi kurang kuat gitu. Yang selanjutnya, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik simba. Jadi fakta-fakta yang terjadi, ya gitu kita masukkan ke 5W1H atau adik simba itu tadi. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu kita kembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke kurang penting. Jangan terbalik ya. Headline itu sama isinya itu harus berkaitan. Jadi untuk bagian yang kurang penting itu selalu taruh di paling bawah sebagai ekor berita posisinya. Nah, setelah kita menyusun teks berita, nah, kita juga harus belajar untuk bagaimana sih menyunting teks berita itu. Nah, aspek yang perlu diperhatikan yang pertama, kebenaran isi berita. Nah, dalam penyuntingan gitu, kita harus memperhatikan aspek kebenaran isi berita yang ditunjang dengan keakuratan fakta-faktanya. Yang kedua, kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus adik simba. Nah, kita kan tadi udah mempelajari struktur dari suatu teks berita atau ada itu 5W1H-nya. Nah, itu biar lengkap gitu. Yang selanjutnya, struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian penting ke bagian kurang penting, yaitu yang segitiga terbalik tadi. Yang pertama itu kita bikin headline. Bikin headline itu biar menarik ya, kasih majas-majas hiperbola supaya orang membaca gitu tentang berita yang kita unggah atau kita buat. Lalu isi beritanya harus padat gitu ya, supaya orang
Ini sangat rinci, berarti validasinya pasti bagus. Lalu selanjutnya dalam kita menyunting, kita juga harus memperhatikan penggunaan bahasa. Ya, itu terkait dengan keefektifan kalimat, lalu kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda baca. Apabila berita itu disertai dengan gambar atau ilustrasi itu lebih bagus ya, karena untuk memperkuat isi dari berita yang kita sampaikan, di samping segi seninya atau kesesuaiannya juga harus diperhatikan. Oke, cukup sekian pembahasan kita pada unit 2. Jika ada yang ditanyakan, tanyakan di komentar boleh, ketemu pas offline besok di kelas boleh. Dan ingat, sesulit apapun hidupmu, jangan sampai menyerah untuk menghadapi masalah, karena Tuhan tak akan memberi cobaan melainkan kamu dapat melaluinya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.